Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Betari Raras Pramesti dengan NIM 12350202104, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, jadi aku mau menjelaskan apa itu subject verb agreement. Nah, what's that? The subject and the verb in English sentence must agree. They must match. Jadi, dalam bahasa Inggris, kalimat subjek dan verbnya itu harus sama tingkatannya. Ketika subjek itu singular, maka verbnya juga harus singular. Nah, biasanya singular itu ditandai dengan berakhiran huruf S atau ES. Nah, sama halnya ketika subjeknya jamak atau plural, maka verbnya juga itu harus verbnya itu juga harus plural atau jamak. Nah, di sini ada contoh we go to the beach on Saturdays. Nah, we-nya itu termasuk subjek yang plural atau yang jamak, maka verbnya juga harus plural. Nah, adapun contoh lain, he goes to the beach on Saturdays. Nah, he-nya itu dia subjek singular atau kalimat tunggal, maka goes-nya itu juga dia verbnya harus singular. Nah, lalu ada singular and plural nouns. Nah, in present tense, nouns and verb agree in opposite ways. Nah, jadi dalam simple present, nouns dan verbnya itu match itu dengan berlawanan. Contoh, the cars look expensive. Nah, cars-nya itu kan dia singular ya, singular. Maka verbnya itu dia harus plural. Nah, atau harus jamak. Nah, lalu di bawahnya itu ada lagi the car looks expensive. Nah, di mana the car ini dia sebagai plural, looks-nya itu sebagai singular. Jadi dia opposite ways atau berlawanan. Nah, di sini ada dua tanda, ada subjek dan ada verb. Ketika subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular, ditandai dengan kata kerja is, was, has, does, dan juga verb yang diakhiri dengan huruf S atau ES. Nah, ketika subjeknya plural atau jamak, verbnya juga harus jamak, ditandai dengan are, were, have, dan juga verbnya itu base form atau verb 1, seperti itu. Nah, ini ada beberapa aturan subject verb agreement. Nah, itu ada 4. Yang pertama, dalam singular subject. Nah, di sini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usually and indefinite pronoun take singular verbs. Everyone, everything, everybody, someone, somebody, no one, nobody, nothing. Nah, meskipun secara tidak langsung makna ini merujuk pada banyak orang atau pada jamak, nah sebenarnya dia itu singular. Nah, maka dari itu setiap ada kata every, baik itu everyone, everything, everybody, dan juga someone, somebody, no one, nobody, dan nothing, itu kata kerjanya harus singular gitu. Contohnya, someone invites you to the party. Nah, someone-nya singular, invites-nya juga dia singular, ditandai dengan kata kerja yang diakhiri dengan huruf S. Nah, yang kedua, ada when each or every comes before singular subject joined by an, it requires singular subject. Nah, contohnya, every child and parents is eligible to appreciate. Semua anak dan orang tua memiliki hak untuk diapresiasi, begitu. Nah, ini ada kalimat every dan juga ada kata the end, itu dia sebelum kata kerjanya is, maka kata kerjanya itu dia singular, gitu. Kenapa singular? Karena ada every dan juga end itu sebelum kata kerjanya. Nah, lalu yang ketiga itu ada words that come between a subject and its verb don't change the number of the subject. Nah, contohnya itu the teacher along with her students is watching a film. Nah, contoh ini itu kan subjek utamanya the teacher kan, dia sebagai singular gitu. Maka kata kerjanya is itu juga harus singular.
Nah, kalau misalnya subjek utamanya itu the students begitu dan, yang menunjukkan kata jamak, maka, verbnya itu menjadi are gitu. Jadi dia mengikuti, subjek utamanya begitu. Nah, lalu yang ketiga, maaf ini yang kedua, itu ada plural subject. Nah, ini juga ada dua aturan dalam plural subject. Yang pertama itu singular subject, joined by an or both, and take plural verb. Nah, jadi ketika ada dua subjek dipisahkan oleh kata and, maka dia termasuk plural atau jamak. Contoh, a red Honda and a blue Ford are parked outside. Gitu. Jadi Honda dan Ford biru itu kan dua subjek ya, dia dipisahkan oleh kata and, maka verbnya itu menjadi plural atau jamak. Nah, lalu yang kedua itu ada several, many, both, few are plural words and always take a plural verb. Example, only a few have passed exam. Nah, jadi dia ada kata-kata a few itu juga menunjukkan jamak ya atau plural ditandai dengan kata kerjanya have begitu. Lalu ada yang ketiga itu ada alternatives. Nah, alternatives itu ada dua bagian juga. Yang pertama, when subjects are joined by the following, the verb must agree with the closer subject. Nah, jadi kalimat ini, aturan ini itu biasanya dipakai ketika ada kata-kata either, or, neither, nor, dan lain sebagainya. Contoh, either the teacher or the students have your books. Nah, jadi dilihat dari subjek yang paling dekat dengan si kata kerja. Nah, kan di sini ada either the teacher or the students have your books kan. Nah, yang paling mendekati dengan kata kerja itu the students yang mana dia menunjukkan plural gitu. Maka si verbnya itu harus plural juga. Nah, terus yang kedua, many words may be singular or plural depending on what they refer to, none, all, some, majority, most, have, dan lain-lain. Example, all of the book has been destroyed. Jadi beberapa kata seperti none, all, some, dan lain-lain itu juga dapat bersifat singular ataupun plural, itu tergantung pada kata benda yang kalimat itu referensikan. Nah, contohnya di sini yaitu all of the book has been destroyed. Nah, beberapa buku telah dihancurkan. Nah, all of the book has been destroyed ini itu mengacu pada buku sebagai satu kesatuan, satu objek tunggal gitu. Jadi dia termasuk dalam kalimat singular. Nah, adapun contoh lain yaitu some of the people were late. Nah, some of the people ini kan dia mengacu pada orang-orang. Nah, sehingga kata kerjanya itu were, jadi dia dianggap sebagai plural. Nah, aturan yang terakhir yaitu unusual singular subjects, di mana subjek yang terlihat atau terdengar sebagai plural atau jamak, tetapi sebenarnya dia diperlakukan sebagai singular atau tunggal dalam tata bahasa Inggris. Nah, hal ini biasanya terjadi karena makna dari subjek tersebut dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, di sini ada contoh, ada dua bagian juga, sorry. Yang pertama, some nouns look like plural word, but they take singular form. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Contohnya, the news was very good. Nah, the news ini kan dia berita ya, news itu kan emang dari sananya gitu, news, bukan dia kan kayak jamak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya dia itu singular, kayak gitu. Nah, jadi dia memakai kata kerjanya was, yaitu singular.
Nah, sama halnya, ketika beberapa kata atau kalimat mengacu kepada waktu, juga money, weight, volume, itu kan sebenarnya kayak jamak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dia itu singular. Nah, contohnya ada, "2 weeks is enough for me." Nah, weeks ini kan dia mengacu pada time ya, pada waktu. Nah, jadi dia, kayak yang plural padahal dia singular gitu, maka dari itu subjeknya juga harus singular atau tunggal. Nah, sekian penjelasan subjek verb dari aku, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.